Oh, di sini Masya Allah. Ini bisa dilakukan di Oh, ya. Takut kepijit Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wa la bisabahu wa syami'un alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah subuh kajian parenting Masjid Al-Karim yang Abu Rais hormati dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah pagi hari ini terlihat sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Kita hadir di sini semata-mata kita ingin mengharapkan ridha Allah dengan memanfaatkan sisa umur yang sebenarnya terukur. Umur kita itu dengan kembali mengulang kaji terkait dengan pola pengasuhan anak. Parenting sejatinya adalah berbicara tentang orang tua, bagaimana menghadapi anak. Jadi objek yang memang kita coba pahami di setiap kajian ini adalah sebenarnya bagaimana interaksi orang tua dengan anak-anaknya. Nah, kebetulan di sini ada yang sudah menjadi orang tua dan calon orang tua ya. Alhamdulillah gabungan dari keduanya. Baik jamaah semuanya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kita kembali luruskan niat kita hadir di tempat ini. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak yang harus berikan pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan satu keberkahan agar apa yang kita harapkan dari ibadah terkait dengan kerumah tanggaan itu benar-benar bernilai ibadah yang utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini masuk episode yang keempat sesudah beberapa episode sebelumnya terkait dengan memahami hakikat dan tujuan penciptaan manusia, lalu ibadah nikah dan urgensi peradaban manusia, kemudian dilanjut yang ketiga memahami hakikat diri sebagai orang tua, dan sekarang kita memasuki materi yang keempat terkait dengan anak itu anugerah dan anak itu unik ya. Syukuri anugerahnya dan nikmati keunikannya. Baik hadirin semuanya, sebelum kita mulai, Abu Rais terlebih dahulu mengajukan sebuah pertanyaan kepada hadirin semuanya, jamaah subuh Masjid Al-Karim, terutama kepada bapak-bapak dulu nih pertanyaannya ya. Ketika bapak masih ingat, kan di sini nggak ada ibu ya, anak pertama nih Pak, lahir bahagia nggak Pak? Bahagia ya? Wah bahagia. Sampai ada yang undang tetangga Pak. Undang tetangga, kita mau syukuran atas kelahiran putra pertama kita. Sampai diberi nama terbaik, sampai disiapkan sesuatu hal yang terbaik untuk masa depannya. Nah pertanyaannya, ketika kebahagiaan itu datang, undangan keluarga dekat, tetangga dekat hadir ke rumah kita, adakah di antara para orang tua yang mengadakan acara syukuran tersebut itu meminta secara gamblang, secara detail kepada para hadirin yang hadir pada saat itu? Misalkan seperti ini kalimatnya,
alhamdulillah telah lahir putra pertama kami, bisa seperti itu. Pada hari Senin, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, misalkan seperti itu. Lalu kemudian muncul, mohon doa dari para hadirin semuanya, mudah-mudahan anak yang baru lahir ini menjadi direktur utama PT Freeport Indonesia. Wah, sebutin gitu. Ada? Atau misalkan secara khusus juga, mudah-mudahan anak ini calon presiden Republik Indonesia berikutnya. Ada yang seperti itu? Ada. Hampir mayoritas nadanya, kalimatnya itu sama. Ingin anak kita doakan sebagai anak yang soleh. Tapi di dalam perkembangannya ternyata anak kita ini tidak sesuai harapan. Bukan anak soleh, tapi anak salah. Salah pergaulan, salah ucapan, kemana mendi, tidak sesuai harapan. Ada yang mengalami seperti itu? Banyak. Yang mudah-mudahan bukan kita ya. Nah, seperti itu. Sejatinya anak itu adalah anugerah. Karena bersyukur kalimat bermauludin yulad ala fitrah itu adalah konsep dasar ketika anak lahir. Anak itu lahir membawa kefitrahan. Anak itu lahir membawa ketauhidan. Anak itu lahir membawa satu energi positif untuk suka berbuat kebaikan. Tapi kenapa kok bisa berubah? Wajar, karena di situ ada tantangan yang sudah Allah siapkan dengan kalimat fa'al bawah. Hadirin rahimakumullah, anak itu bisa jadi anugerah, anak itu bisa jadi musibah manakala kita secara khusus gitu tidak mendalami seni mendidik anak. Seni mendidik anak gitu, jadi mendidik anak itu ada seninya khusus gitu ya, sehingga nanti kita mengetahui bahwa anak itu benar anugerah. Anak itu adalah anak yang memang unik. Di mana keunikannya? Nah, ini pagi ini kita bahas ya, insyaallah. Hadirin rahimakumullah, Abu juga meyakini tidak ada satupun anak yang ketika dia sudah berbicara, ditanya sama orang tuanya, ditanya sama gurunya, nah, jika engkau besar nanti, engkau mau jadi apa? Biasanya di sekolah, di pengajian itu suka nanya Pak, cita-cita seperti itu. Ya, jangankan gurunya, orang tua sendiri pun kadang suka bertanya kepada anak-anak. Wah, ayah ingin dengar, kalau nanti sudah gede, Bilqis mau jadi apa? Gitu kan? Kita tanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar, wajar gitu. Dan hakul yakin di antara jawaban-jawaban yang diberikan anak itu tidak ada jawaban yang spektakuler. Misalkan, kamu kalau udah gede mau jadi apa? Wah, saya mau jadi bandar narkoba. Nggak ada. Kamu udah gede mau jadi apa? Saya mau jadi ketua geng motor, biar jadi saingan Hercules. Ada yang pertanyaan seperti itu? Nggak ada. Naluri anak ketika ditanya masa kecil itu mayoritas jawabannya ada hal-hal positif. Nah, itu jadi pilot, jadi dokter gitu kan ya, hal yang positif. Nggak ada hal yang negatif. Tidak ada satupun anak yang terlahir ke dunia ini itu bercita-cita untuk menjadi seorang kriminal, seorang penentang Allah yang nyata. Nggak ada. Maka daripada itu, kalaulah memang kita menyadari hari ini anak bagian daripada peradaban manusia yang Allah takdirkan dititipkan kepada kita, kepada keluarga kita, termasuk ini calon-calon orang tua mesti menyadari gitu. Kita sebagai posisi sebagai orang anak, dan di sini juga ada yang posisi sebagai orang tua. Kita harus menyadari bahwa ada satu hal yang sudah Allah berikan, dan pemberian itu mayoritas tidak dengan campur tangan manusia secara istilahnya kontribusinya secara banyak gitu, nggak ada. Itu mesti Allah yang beri, namanya anugerah. Jadi anugerah itu adalah sesuatu pemberian khususnya dari Allah yang itu merupakan buah cinta Allah kepada seseorang itu.
Jadi anak-anaknya Abu Ruis nih yang ada di depan ini, kalian bisa menjadi anak-anak yang menjadi anugerah bagi orang tuanya manakala kalian menyadari, ambil posisi itu. Mana anak yang soleh? Anak soleh itu adalah anugerah dari Allah. Orang tua pingin tadi di syukuran itu menjadikan anak yang soleh. Kenapa tidak menjadi anak yang soleh? Nah, inilah yang harus kita coba sedikit bahas supaya anak ini benar-benar menjadi anugerah bagi kita. Jangan jadi musibah gitu. Pertama, kita mengetahui bahwa anak itu adalah bisa jadi anugerah. Yang kedua, bagaimana anak ini bisa menjadi anugerah? Tentunya adalah kita harus mengetahui keunikan anak. Ya, Allah ciptakan misalkan karakter. Di sini angkat tangan anak-anakku santri yang terlahir qadarullah sebagai anak pertama. Mana angkat tangan? Anggi, cuma satu Anggi doang anak pertama. Sisanya anak yang kedua, anak ketiga. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat gitu ya, sebagai pribadi orang tua, kalau saya secara pribadi mengamati gitu, ini bukan apa namanya istilahnya, bukan ilmu ramalan, bukan, tapi mengamati anak-anak Abu Ruis, santri-santri gitu ya, yang memang terlahir misalkan sebagai seorang anak yang pertama. Nanti kita suruh baik ke Kang Anggi yang mengaku sebagai anak pertama, bener nggak sih gitu ya? Anak pertama ini hampir mayoritas itu secara kecerdasan intelektual biasa nama paralinter, ya, secara kecerdasan. Nah, tetapi secara sosialisasi anak-anak pertama ini cenderung abai. Nah, ini PR bagi kita. Misalkan kalau dia lagi nyimpen sesuatu di situ, kadang harus diingetin. Nah, gitu. Kata anak-anak pertama teh duka kumaha itu teh. Ya, kadang-kadang tipikal anak pertama ini pasok mereket dawang cek orang Sunda mah. Jadi kalau dia punya prinsip itu ya gitu nih, hese gitu diubah ke orang tua teh. Kalaupun mau harus argumen dulu, adu argumen gitu kan sama orang tua gitu. Jadi prinsipnya teman-teman, anak pertama ini memang sudah berjiwa pemimpinnya bagus. Tetapi, nah ini dia, ada kelemahannya itu tadi. Dalam sosialisasinya untuk pengembangan dirinya, itu kadang-kadang ada sesuatu hal yang mesti kita orang tua pahami, bahwa ternyata anak yang pertama ini adalah anak yang sangat unik sekali gitu ya. Kadang seperti itu enggak sih Anggi? Masih simpan, naon simpan wae di dinya. Kadang-kadang lupa itu tadi mana tadi tanya, oh ya di dia gitu. Karakter anak pertama gitu. Makan di situ, simpan di situ kadang-kadang gitu ya. Asa ku aneh gitu. Kalau anak yang kedua, karakter uniknya Abu Ruis amati adalah dia itu cenderung relatif penyendiri. Enggak terlalu terbuka seperti anak pertama. Anak pertama itu enak Pak, terbuka. Jadi kalau curhat itu sebenarnya enaknya sama anak pertama. Coba aja mamahnya Anggi. Kalau curhat enak sama Anggi, ya. Kadang seperti itu Anggi ya. Ke adiknya mah enggak gitu. Anak yang kedua ini cenderung relatif pendiam, biasa seperti itu. Terus juga satu hal dari prinsip anak kedua itu, dia terlihat seperti tidak dekat sama orang tuanya, tapi pada prinsipnya dia itu pemerhati dan juga sangat sayang, kasih sayangnya kepada orang tuanya. Wah, itu luar biasa anak yang kedua ini. Tapi lamun diarahkan seperti tenurut gitunya kemana gitu anak yang kedua itu. Tapi memang prinsip dia itu lebih mengutamakan keluarga sebenarnya mah, lebih peduli. Tapi sayang anak yang kedua ini, kalau Abu Ruis amati, ini yang perlu kita sadari gitu ya sebagai orang tua. Anak yang kedua ini terkadang gitu, dia lebih memperhatikan orang lain daripada keluarganya. Padahal keluarganya itu adalah keluarga yang dia sayangi, dia perhatikan. Tapi dalam beberapa hal, justru ketika ada yang terkait dengan misalkan harus memilih antara dekat sama teman sama dekat keluarga, pasti dia akan memilih dekat sama teman. Relatif seperti itu gitu. Ya. Amadun anak keberapa? Hah? Anak ketiga? Anak kedua. Relatif seperti itu enggak? Hah? Tuh kan.
Ada yang seperti itu. Jadi seperti Abu Rizky katakan, ini bukan ramalan. Tapi kalau pengamatan memang seperti itu. Jadi sikap kita terhadap anak pertama, terhadap anak kedua, ketiga, keempat, ya itu pasti beda. Karena kita punya 3 anak, 3 karakter. Ya, 4 anak, 4 karakter. Dan semua itu Allah kenapa bedakan? Gitu ya. Supaya ada variasi di antara pola asuh orang tua terhadap anak-anaknya ini. Nggak bisa anaknya ini disamakan. Anggi sama adiknya Anggi, pola asuhnya disamakan, nggak bisa. Karena secara keunikan saja sudah berbeda gitu. Ya, dari sisi hal yang positif gitu. Maka daripada itu, hadirin rahimakumullah, bagaimana supaya anak kita ini menjadi anugerah dan kita memahami keunikannya? Ada beberapa hal yang kita pahami tentang pola asuh ini. Yang pertama adalah kita memahami bahwa anak ini adalah amanah dari Allah. Kita pernah bahas bahwa anak itu bukan milik kita. Ya, jadi harus diingatkan lagi nih, anak ini adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jadi bukan anak kita. Terkadang sifat egoisme manusia yang ada di dalam diri kita itu menghadapi anak-anak itu seolah-olah kita itu bisa mengubah anak, seolah-olah kita itu bisa mengarahkan anak, sehingga kadang-kadang kita melupakan Allah bahwa anak itu adalah amanah, kita lupa. Nah, ini kenapa anak ini luar biasa ya, harus kita perhatikan, karena amanah itu besar pahalanya gitu ya. Di dalam Quran surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ini hampir umum ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk bisa beribadah ya kepadaku. Maka konsep pertama yang harus kita pahami itu, agar anak kita sebagai anugerah dan kita tahu keunikannya, konsep pertama adalah dekatkan anak dengan agama ini, pahamkan ia kepada Allah dan Rasulnya. Akhir-akhir ini kalau kita amati di media sosial, Pak, banyak sekali pengarahan atau penggiringan opini dengan kalimat-kalimat yang provokatif. Misalkan gila agama, cinta agama, seperti gitu. Kita nggak boleh lah terlalu cinta agama, gini-gini, ngapain di pesantrenin anak gini-gini. Semua ada prosesnya, semua ada teknisnya. Cinta agama seperti apa yang disebut oleh mereka sehingga kita tidak boleh istilahnya terlalu berlebihan di dalam mencintai agama. Ini semua adalah sebuah proses, opini-opini yang masuk kepada kita. Ketika kita memahami apa yang Allah sampaikan di dalam Quran surat Az-Zariyat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini, maka konsep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah satu frekuensi yang harus kita tanamkan antara kita, keluarga kita. Ya, termasuk anak-anak kita, anak didik kita. Ketika kita meyakini dalam ibadah ini adalah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, itu bukan cinta agama yang klise, yang berbeda, yang berbau. Di pengajian kemarin, ibu-ibu, bapak-bapak juga bersampaikan, terberat tugas orang tua itu adalah bagaimana kita mendekatkan anak kita kepada Allah. Urusan mendekatkan anak kita dengan keduniaannya, insya Allah lah mudah, kita tahu tekniknya. Tapi ketika mendekatkan anak kita dengan Allah, ini perlu teknik-teknik tertentu, penanaman tertentu, dan salah satunya adalah suri tauladan yang muncul dari orang tuanya. Sehingga amanah itu akan menjadi satu hal yang berbekas di dalam hati anak-anak kita, manakala ketika antara ucapan dan perbuatan itu relatif sama. Sehingga nanti ketika kita tahu adalah amanah ini adalah bagaimana kita ketika menerima amanah dari Allah berupa bayi yang luar biasa yang kita harapkan gitu.
Dan kita undang tetangga tadi untuk mensyukuri kehadiran anak kita yang pertama ini. Dia lahir dalam keadaan kefitrahan. Maka tugas kita amanah ini adalah bagaimana mengembalikan anak kita kepada Allah suatu saat nanti itu kembali dalam kefitrahan. Istilah Abu Rois seperti ini. Ini Abu Rois itu punya HP nih ya. HP ini suatu saat dipinjam sama Kang Anggi. Abu, saya mau pinjam HP. Boleh, silahkan. Berapa lama Anggi? 1 bulan lah gitu misalkan. Silahkan dipakai. Maka idealnya ketika suatu saat Anggi mengembalikan ya HP ini kepada Abu Rois, maka satu, HP ini harus seperti kondisi awal. Harus bisa berfungsi, harus sesuai dengan fungsinya. Masih bisa koneksi. Tapi ketika suatu saat Abu Rois meminta kembali HP ini dan dibalikin oleh Anggi, pas dibuka casingnya rusak, sinyal teu jalan, dipakai teu bisa. Aduh ya Anggi kumaha makena. Nah, tapi sanesah Anggi iya beda. Iya mah Anggi di Pangalengan. Ya, beda-beda. Enggak, Anggi nu di Tasik welahnya. Jadi teman-teman semuanya, Allah berikan misalkan anak kepada kita, kullu mauludin yuladu ala fitrah, dalam kefitrahan, dalam kesucian, dalam ketauhidan, dalam ikhtiar untuk senantiasa sinyalnya kepada arah kebaikan. Sesudah dititipin kepada kita, bukannya baik pada saat anak kembali ke hadirat Allah, gitu ya. Anak itu jauh dari ridho Allah kan rugi, kan bahaya. Nah, makanya kita pahami konsep tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Maka konsep ibadah kita ini yang kita pahamkan kepada anak kita. Bagaimana anak-anak kita supaya konsep ibadahnya itu tidak hanya menggugurkan kewajiban. Anak-anak kita sekarang ini baik di medsos ataupun di dunia nyata, coba lihat Pak, saking pahamnya dengan sholat itu luar biasa. Ucang Angge cuk gitu ya. Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Apalagi kalau Abu Rois lihat di saat Jumatan ya, itu lihat anak-anak yang kesiangan gitu ya, terutama yang misalkan bercampur dengan anak-anak sekolah gitu ya. Abu Rois nggak akan nyebut sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas gitu ya. Kita lihat Pak, anu di belakang ngobrol, malah tidak ada anak-anak Pak. Bapak-bapak nak, orang yang harusnya mengarahkan anak kita kepada ibadah ritual Jumat yang khusyuk, asik scroll HP. Ya Allah ya Rob. Itu Abu Rois saksikan sendiri, bukan kata orang. Bagaimana mungkin dia calon orang tua, calon yang akan mendidik anak-anaknya, sementara dia tidak bisa mendidik dirinya. Dia siap menikah tapi tidak siap jadi orang tua, kan bahaya gitu. Ibadah itu akan menjadi anugerah manakala memang kita sebagai orang tua sudah mempersiapkan diri untuk menjadi magnet yang kuat. Ketika anak-anaknya nanti yang akan kita didik itu akan tertarik dengan kita karena kita begitu kuat magnetnya, dan pusat magnet kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana mungkin anak kita akan bisa mengikuti amanah yang sudah Allah tetapkan untuk beribadah manakala bapakna oge kitu tahajud ge hererese, subuh kaberangan, anak-anak narik ikutan. Coba bapakna hayang anakna jadi hafiz Quran, kirim ke Al-Karim ke Ustaz Dewangga. Ari di rumah bapakna sekorolan HP wae, apalkeun ge tara, misalkan seperti gitu. Makanya Pak, antara orang tua dan anak itu kadang sinyalnya berbanding lurus Pak. Abu Rois kemarin mendapat postingan dari salah satu pengurus pesantren Sidogiri, Mas Dwi. Itu beliau sangat membanggakan seorang santrinya Pak. Ada santri di Sidogiri itu, tempat putranya Abu Rois mondok itu, bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran selama 4 bulan. Itu kan luar biasa.
menyelesaikan hafalan, bukan mungkin ya, menyelesaikan hafalan selama 4 bulan, dan dia juga hafal 10 kitab. Ya, ternyata disampaikan oleh Mas Dwi itu, disampaikan ternyata ini adalah amal soleh bapaknya. Begitu dekatnya bapaknya sama Allah, begitu menjaga makanannya untuk anak-anaknya, dan begitu ikhlasnya menitipkan anaknya ke Sidogiri, maka kemudian anaknya bisa muncul seperti itu. Dia evaluasi gua buresna, anak buresna yang seperti gitu. Oh, bapaknya murid anu salah gitu. Jadi tidak langsung menyalahkan sebuah lembaga. Ini aja Ustaz Dewa nggak punya anak didik banyak seperti gini, pasti tidak satu hal yang sama gitu. Saroleh semuanya teh. Enggak, tantangannya beda. Ada orang tuanya beda-beda gitu. Ada orang tuanya yang memang di sana itu tahu bahwa anak sedang mondok zikir ke Allah, saum gitu, sampai ayah orang tua seperti gitu, Pak. Sebut nanti saum tirakat untuk anakkeun weh. Da eta mah kahoyongna. Istilah nama yang kita lihat ada dalam sisi positifnya. Begitu dia merindukan. Ada yang kadang-kadang anaknya dipondokeun seperti teu boga budak. Jadi doa-doakeun acan. Kadang doa teh mau ingat we gitu kan. Ayo begitu serius, Pak. Anak ke pesantrenkeun. Seolah bebas merdeka nggak sebuah budak mau gitu ya. Kadang tadi doa-doakan acan gitu ke orang tua, masya Allah ya Rabbana. Ada itu, makanya bagaimana anak kita bisa menjadi sebuah amanah yang bisa menjadi anugerah kita, sementara kita nggak paham keunikan anak. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat itu beda cara pendekatannya, nggak bisa sama. Kalau Abu Riz punya anak pertama ya ke Rois itu ditegasin, tepundung Pak. Kalau Abu Riz punya ketegasan, punya prinsip ke Rois, dimarahin sama Abu Riz, mau pundung, sok tak haruskan ke Anggi. Dipacarkan bawa mau pundung, tapi beda dengan anak kedua Pak. Mudah ngulapes anak kedua teh, mudah pundungan, mudah kena, tapi ya itu tadi kebaikannya itu luar biasa. Kalau dia punya sesuatu yang diingat itu pasti orang tuanya, pasti keluarganya, masya Allah. Jadi istilah main layangan kita harus bisa tarik ulurnya gitu Pak. Kapan layangan gede angin, apakah ditarik atau diulur? Nah seperti gitu ngelola anak itu supaya antara kita dan anak kita itu benar-benar terasa gitu bahwa kita membutuhkan mereka, mereka pun membutuhkan kita. Kita membangun komunikasi dengan mereka, mereka pun butuh komunikasi dengan kita. Sehingga apa yang kita harapkan itu nyambung, dan ketika kita berbicara tentang Allah, maka kemudian insya Allah tidak akan susah, terlalu susah gitu untuk bisa menyambungkan komunikasi itu. Ya. Kemudian yang kedua, anak itu bisa jadi akan menjadi anugerah dan akan menjadi sebuah kenikmatan manakala kehadirannya itu bisa membahagiakan kita. Jadi konsepnya bagaimana sih sebenarnya membahagiakan anak kita dengan keunikan-keunikan yang ada gitu, supaya menjadi anugerah bagi kita. Ya. Apakah anak kita ini bisa memberi kebahagiaan kepada kita? Bisa. Prinsipnya anak kita harus bisa membahagiakan kita untuk urusan dunia kita dan untuk urusan akhirat kita. Jadi harus padu padan, jangan hanya sekedar mengejar urusan dunia melupakan akhirat. Karena prinsipnya gitu sudah disampaikan di dalam agama ini. Siapa yang mengejar akhirat, dunia dapat. Siapa yang mengejar dunia, akhirat mau dapat. Gitu ya. Di dalam prinsip kebahagiaan ini ada satu gelombang yang sangat besar yang akan menerpa kita kalau kita nggak hati-hati. Itu adalah satu sisi yang namanya emosi dan kebanggaan semu. Kadang kita merasa bangga anak kita sudah mencapai derajat-derajat tertentu untuk tingkat dunianya, misalkan di sekolah favorit, misalkan di universitas ternama, atau juga punya kedudukan tertentu. Tetapi dalam sisi ibadahnya ternyata tidak berbanding lurus apa dengan urusan dunianya. Bagi Abu Rois itu belum menjadi kebahagiaan yang sempurna. Sejatinya memang berbanding lurus, urusan dunia bagus, urusan akhiratnya juga bagus gitu ya. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara mulai ayat ke-49 sampai 50 Allah mengingatkan kepada kita, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki.
atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia mengetahui dan maha kuasa. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam hal ini kehadiran anak laki-laki, kehadiran anak perempuan, atau kehadiran anak laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi sebuah ketetapan Allah. Ingat Abu Rais dulu tuh, anak pertama teh, ya Allah mun bisa mah yang lalaki, ame tong buru-buru jadi aki-aki. Soalnya kalau anak perempuan biasanya mah gelis, dicirian Pak, baru kuliah aja udah pada nyerian, nikah udah jadi aki. Kalau dia punya anak satu, kalau anaknya dua nanti jadi aki-aki gitu ya. Sadewangga itu insya Allah akan jadi muda, senantiasa jadi ayah muda. Kenapa? Anaknya laki-laki biasanya sok rada iyalah masih ayah jarak gitu ya. Beda dengan anak perempuan Ustaz. Ini Abu Riz punya apa namanya saudara kandung ya, adik laki-laki Abu Riz punya anak pertama perempuan. Is banyak nyari rian Pak. Itu padahal masih kuliah kayaknya dan tamat lah nage, kan? Sudah ada itu yang nyirian, yang sudah apa namanya bicara kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Ini anak-anak yang laki-laki ini yang udah pada gede-gede gitu ya, belum tentu itu ada yang nyari rian yang berani bilang ke orang tuanya, gitu kan ya. Nah, itu udah ketetapan Allah. Ingin anak laki-laki, benar dikabul, alhamdulillah anaknya laki-laki. Yang kedua, wajar, pingin mah perempuan. Tapi kalau diberikan laki-laki ya nggak apa-apa. Ternyata anak kedua laki-laki lagi. Ya udah nggak apa-apa. Sudah anak ketiga ikhtiar lagi, anak ketiga ini perempuan. Tapi untung harap-harap ting, bisingkan anaknya laki-laki, siga perempuan gak ya anak kan malu juga gitu. Siga kemayu. Ya berharap mah wajar manusiawi, tapi sewajarnya. Ternyata Allah hadirkan anak laki-laki lagi. Tilu, anak laki-laki. Ya Allah, ikhtiar tercapek. Sampai ngalamin 2 kali keguguran. Kata dokter teh, Pak udah punya anak 3 laki-laki, udahlah cukup dikuret itu ibu udah lemah tuh, udah 2 kali keguguran. Enggak, saya punya prinsip dan saya punya keyakinan Allah pasti akan mengabulkan doa. Kenapa? Kami takut hadis pinginnya mau budak-budak perempuan tetilu. Karena kata Rasulullah di dalam sebuah hadisnya itu dikatakan, siapa yang memiliki anak perempuan 2, 3 gitu dan dia sabar di dalam menghadapinya, surga itu dah menanti. Kan kabita gitu ya. Walaupun punya prinsip anak 3 laki-laki, prinsip ya nanti juga dia bakal mau anak perempuan orang lain, tapi tetap akan jadi anak Abu Riz juga, maksudnya itu statusnya mantu gitu kan. Tapi beda sih dengan anak sendiri gitu ya rasanya gitu. Tapi pingin gitu Pak, biarpun satu tapi pingin ngerasain gitu gimana punya anak perempuan itu gitu. Ternyata Allah takdirkan si bungsu itu perempuan. Ya udah alhamdulillah. Ternyata di sini memang betul Allah lah yang berkehendak. Apakah anak laki-laki, apakah anak perempuan yang akan terlahir di keluarga kita, nikmati itu saja. Dan ketika kita berharap juga jangan terlalu lebay dan jangan terlalu berlebihan. Kasihan. Itu Abu Riz punya apa namanya sahabat dan serasa saudara Ustadz Imam. Dia punya ini, punya kerabat atau punya saudara gitu. Itu udah menjelang kelahiran, dari awal mengandung sampai menjelang kelahiran Pak, itu di USG hasilnya apa? Hasilnya anaknya itu jenis kelaminnya perempuan. Itu terdeteksi di mesin USG. Begitu lahir anaknya laki-laki. Padahal ibu bapaknya geus kandung memberikan segala sesuatu aksesoris untuk bayi semua warna pink, anak pertama Pak. Semua warna pink. Dan kenapa hasil USG-nya perempuan? Pas begitu lahir laki-laki. Kumaha tuh? Ya udah gimana lagi, ya beli lagi muridnya. Seperti itu. Makanya ya kita biasa aja lah menghadapi anak-anak kita. Apakah anak-anak kita laki-laki atau perempuan, ya insya Allah ya kita terima gitu. Maka di sini kehadiran ini kan bisa menjadi bahagia kan. Tadi balik lagi ke nomor 1. Bagaimana kita memahami anak ini adalah bagian daripada anugerah. Lalu kemudian ya anugerah ini kita pahami sebagai amanah yang harus kita perhatikan. Setelah itu kita memahami bagaimana anak kita ini bisa kelak suatu saat menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat bagi kita. Ya.
idza mata insan in qata amalu illa min salasin. Putus semua amal-amal anak ya seorang manusia gitu. Ada yang mengatakan idza matu bani Adam, ada yang juga al-insan gitu ya. Di situ disampaikan bahwa salah satu hal yang tidak akan terputus dari amal manusia itu 3. Ya, di antaranya waladun solehun yadullah, anak soleh yang kelak akan mendoakan orang tuanya. Jadi gini Pak, anak soleh yang mendoakan orang tua itu adalah anak soleh yang akan membahagiakan kita ketika kita wafat. Kenapa bisa? Karena antara kita dan anak kita frekuensinya udah disamakan dari awal. Ya, istilahnya anak kita mendoakan dan kita punya wadah untuk menampungnya. Apa itu? Ketauhidan kepada Allah. Jadi kalau ketauhidan ini senantiasa kita coba berikan kepada anak, kuatkan kepada anak, maka suatu saat ketika kita wafat yang tersambung itu adalah sesuatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang bisa kita rasakan sebagai orang tua. Karena bagaimanapun, cobalah Pak, ini kita rasakan Pak, ketika kita mulai sholat jenazah aja yang ada di dunia ya, kita sholat jenazah nih, dan jenazah yang ada di depan kita itu adalah jenazah yang dekat sama kita, yang pernah memberikan kontribusi terbesar terhadap pemahaman dan pemikiran kita gitu. Itu kita sholat itu beda Pak, serasa nikmat. Apa itu jasad orang tua kita ngimami itu luar biasa, terasa gitu kepada kita. Ya, beda ketika kita mengimami sholat, jenazahnya ini adalah jenazah orang yang tidak kita kenal, tapi tahu dia orang muslim, kita ikut. Hawanya itu beda. Gimana kalau kita misalkan merasakan hal itu ketika sudah ada di alam kubur sana? Orang tua itu sangat berharap doa daripada anak-anak solehnya itu yang akan memperingan kalaulah seandainya karena kesalahan orang tua kita semasa dulu gitu, yang mengakibatkan kena azab kubur, itu kemudian dihentikan hanya dengan doa anak yang soleh. Kan luar biasa gitu. Makanya kita harus meyakini bahwa siksa kubur itu ada, alam akhirat itu ada. Bagaimana supaya anak kita ini kelak suatu saat akan memberikan anugerah kepada kita? Yaitu tadi, bagaimana memahamkan anak menjadi amanah kita yang sudah Allah titipkan pada kita, kemudian memprosesnya sehingga mendapatkan keberkahan dan anugerah yang sangat terindah dan bisa membahagiakan kita. Karena kalau ini tidak kita perhatikan Pak, tidak sedikit adik dan kakak hanya gara-gara warisan itu jadi musuhan Pak. Nggak mau deket itu. Bagaimana ceritanya warisan orang tua itu dikuasai oleh beberapa anak, sementara anak-anak yang lain tidak kebagian? Bagaimana bisa anak yang terlahir dari buah cinta kasih orang tuanya dari rahim yang sama kemudian menjadi musuh-musuh yang utama di antara mereka? Kan nggak masuk akal sebenarnya kalau seandainya kita merasa bagaimana kita menjadi seorang yang beriman gitu. Kemudian kita memahami dari dua hal itu, yang ketiga, bagaimana di dalam pola asuh ini supaya anak-anak kita ini bukan hanya menjadi cobaan yang akan menghantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah, tapi juga kita berusaha untuk menghindarkan agar cobaan ini tidak menjadi laknat bagi kita, tidak menjadi musibah. Kemarin Abu Hurairah sudah jelaskan di pengajian ibu-ibu ya, pada beberapa hari yang lalu, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi harta dan anak-anak kita ini sebenarnya hanya ujian saja, hanya fitnah bagi kita. Kenapa fitnah? Yaitu tadi nomor satu, anak kita itu dari Allah yang diamanahkan kepada kita. Anak kita ini bukan milik kita. Kalaulah anak kita ini milik kita Pak, kita nggak akan dapat bagian dari Allah. Buktinya Allah memberikan kalimat innama amwalukum wa auladukum fitnah di sini karena ada yang Allah ingin sampaikan dari apa yang Allah utarakan di sini. Harta dan anak itu adalah cobaan, fitnah gitu. Wallahu indahu ajrun azim. Nanti kita akan lihat di sisi Allah itu ada pahala yang besar, buah daripada
pendidikan, pengarahan, dan pengasuhan kita kepada anak-anak kita. Allah siapkan pahala yang besar. Enak Pak. Jadi dengan seperti ini perhitungannya bukan untung dunia, bukan untung rugi, urusan dunia lagi. Kemarin Abu juga ngomong ke ibu-ibunya, punya, kamu misalkan masuk anak itu capek, kesel gitu ya, enggak, saya mending ngukut anak sapi. Enak ngukut anak sapi mah 5 tahun bisa menghasilkan kamu daripada Idul Adha. Kamu jumlahnya tontonan, wah itu bisa dipilih ke presiden itu, bisa dibeli ke orang-orang penghar gitu ya. Anak kita Pak 5 tahun bisa naon, nyusahin waya mah sampai SD, SMP, SMA, kuliah. Anaknya perempuan deh, dibiayaan ti lahir nepikeun ka lulus kuliah, can kaasaan tah hasil kerjanya teh. Dia bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang fantastis, orang tuanya can pernah ngasaan. Keburu dipinang ku orang, dinikah dibawa we ku lalaki lain. Begitu. Menghitung dunia, menghitung aja rugi. Kita yang ngebiayain anu enak mah suamina dibawa. Geus kitu teh kudu taat ka suamina deh. Rugi atuh. Kalau urusannya hitungan dunia kan gitu. Tapi kalau urusannya hitungan Allah, alhamdulillah kalau anak kita taat kepada suaminya berarti didikan kita itu benar. Gitu. Pahala ketika dia taat kepada suaminya melimpah kepada orang tuanya. Makanya konsep dari ujian ini Pak, ngukut anak, memelihara anak, mengasuhkan anak, kemudian mengarahkan anak kita, sejatinya kita tidak sedang mempersiapkan anak kita untuk urusan kemasyarakatannya berkaitan dengan keluarganya, tapi lebih daripada itu, kita juga sedang mempersiapkan anak kita untuk jadi mantu orang lain, kan gitu. Jadi kita budak nukar resep ya, suatu saat akan berpisah sama orang tuanya, jadi mantu bagi orang tua barunya, kan gitu. Ya, kehidupan memang seperti itu. Makanya kita pahami, wallahu indahu ajrun azim, di sini adalah ada pahala yang besar bagi kita. Bagi siapa? Ya tentunya bagi mereka yang lolos di dalam ujian ini. Nah inilah hadirin rahimakumullah, sesuatu hal yang harus kita pahami, bagaimana supaya anak itu sebenarnya anugerah. Cuman kita harus tahu bahwa untuk mencapai anugerah itu ada tantangan, ada keunikan-keunikan yang ada di dalam diri anak-anak kita, gitu ya. Nah itu. Terus kemudian anak kita ini harus bisa memberikan kemanfaatan bukan hanya untuk keluarganya, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu prinsipnya. Jadi siapa manusia yang terbaik itu? Siapa manusia yang memang dia ditakdirkan untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu dia. Orang yang bisa memahamkan dan memposisikan dia buah didikan daripada orang tuanya. Sehingga dia bermanfaat bagi dirinya, dia bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang yang seperti ini, hasil didikan ini, dalam salah satu riwayat hadis Imam Muslim, sumbernya dari Abu Hurairah, yang boleh tadi katakan, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan in qada amaluhu illa min salasin. Itu yang tadi Abu sampaikan. Ya. Sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafa'u bih waladun salihun yadullah. Dia bisa menjadi orang yang tampil di dalam bersedekah sehingga sedekahnya itu menjadi buah kebaikan bagi banyak orang, dan itu hasil didikan orang tuanya. Dia bisa mengamalkan ilmunya, dan ilmunya itu juga hasil jerih payah dukungan orang tuanya, yang itu juga akan mengalir ke orang tuanya selain kepada dirinya. Dan dia kelak suatu saat akan menjadi anak yang soleh yang akan mendoakan kedua orang tuanya. Inilah hal yang sangat luar biasa yang akan menjadi warisan kita yang kita tidak pernah terputus. Nah, kita yakin ini tidak akan pernah terputus gitu ya. Nah, maka daripada itu, hadirin rahimakumullah,
kita harus memperhatikan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Ini Allah yang bicara, bukan Abu Rais. Anak kita, istri kita ini akan menjadi musuh bagi kita. Ya. Dari mana sih ini munculnya? Tentu dari manajemen hawa nafsu yang rapuh. Nah, ketika kita bisa memanage hawa nafsu ini, insya Allah orang muslim itu tidak lama lah. Malah ada batas waktu, boleh nggak kita ngambek, boleh kita musuhan 3 hari, jangan lebih gitu. Lebih dari 3 hari bahaya gitu ya. Nah, di ayat berikutnya ya, lanjutan ayatnya ini sampaikan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu maafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi inilah hal terakhir yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan istilahnya manajemen resiko di rumah tangga. Konflik itu bakal layak gitu. Ya, tidak ada satu keluarga yang tidak bebas dari konflik, nggak mungkin itu. Sesoleh-solehna Ustadz Dewa pasti mengalami konflik rumah tangga. Ustadz ya, pasti ada. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan ibu mertuanya, pasti ngalamin itu. Abu juga pernah ngalamin seperti itu. Terutama kita bahas terkait dengan konflik bersama anak-anak kita. Ternyata di sini solusinya, kata Allah, agar tidak menjadi musuh, agar bisa menjadi seiring sejalan dengan apa yang kita laksanakan sebagai pemimpin rumah tangga, gitu kan ya. Di dalam bahtera rumah tangga yang sedang kita bangun ini, maka konsepnya adalah memaafkan, tidak memarahi, ya ampuni mereka. Udah. Karena di situ dikatakan fa innallaha ghafurur rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengampun, makanya Bapak nanti ngampuni. Kesalahan anak diantepkan, dibawa sampaikan kalama, jangan, bisa jadi contoh. Ya udahlah, pada kesalahan maafkan, tetapi harus menjadi satu hikmah yang bisa diambil oleh anak. Jadi jangan sampai setiap kejadian itu lewat begitu saja. Kita boleh nggak marah, Pak? Kita boleh nggak marah? Hah? Marah itu boleh, yang nggak boleh itu marah-marah. Mau ngomong gue terus gitu ya. Kalau marah mah wajar, manusiawi. Abu sebagai suka ngambek santri, gitu ya. Ketika santri nanti daik diatur sedemikian rupa, masih keluar jalurnya, diingetin. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, nah harus dilihatin tah Abu buka sihung tah, gitu dipanjang. Baru dia takut gitu. Udah takut maka kesananya insya Allah nggak jadi. Ya, maka santri Abu Rais kalau misalkan pagi-pagi Abu Rais ngomong 3:30 itu Abu cuma bilang, santri udah bangun belum? Udah bu, berjung lalu terus ke masjid gitu ya. Itu enggak simsalabim Pak, ada prosesnya sampai seperti itu. Mungkin udah ngelihat sihung Abu Rais sebenarnya hanya terlihat oleh orang-orang yang bermasalah dengan Abu Rais. Kalau nggak bermasalah mereka tinggal Abu Rais seperti gini giginya. Mus kamu kipa panjang. Ya harus ada masa-masa seperti itu. Karena bagaimanapun Pak, ya santri ya Abu Rais juga bilang juga ke santri yang ada di depan Abu Rais, kita berada di sini itu tidak pernah dijanjikan oleh guru kita, oleh Ustaz Dewanga, oleh Ustaz Yusuf, satu hal yang terkait dengan urusan dunia. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan dunia, gitu ya. Misalkan lulus dari Al-Karim akan menjadi calon ketua DKM berikutnya dengan gaji fantastis di Al-Karim, nggak ada. Atau kalau suatu saat kalian akan diarahkan menjadi mudir sebuah pondok pesantren, nggak ada, itu hukum ikhtiar kita. Tapi yang paling pokok sebagai seorang santri harus diingatkan adalah ketika kalian berada di pondok, gitu, kalian sedang diselamatkan oleh para ustadzmu, ya asatidmu, untuk menyelamatkan generasimu, masa mudamu, gitu. Sama anak-anak kita juga seperti itu. Ketika sering dinasihati oleh orang tua dan nasihatnya ukurannya sangat terukur,
maka itu akan jadi manfaat bagi anak-anak kita. Kalau kita terlalu sering memberikan nasihat kepada orang tua, dikhawatirkan anak kita akan overdosis nasihat. Bahaya itu apa? Kalau sampai anak kita overdosis nasihat, satu titik nasihat, satu titik nasihat, satu titik nasihat, ada masalah nasihat, itu nggak jadi solusi. Ya, kita di dalam hal ini satu kejadian, ada hikmah yang perlu kita catat adalah kita tidak hanya menyelesaikan masalahnya, tapi yang harus kita sadari adalah bagaimana kita mengetahui akar masalahnya, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini membuka hal terkait dengan beberapa hal. Tentunya masih banyak ya pengembangan daripada bahasan kita hari ini. Bagaimana anak kita yang bisa menjadi anugerah, anak kita yang unik ini kemudian bisa kita arahkan. Maka jangan fobia dengan agama Islam ini. Ya, kita sekarang hidup di era netizen. Siapa yang pendapatnya paling kuat itu bisa jadi pembenaran, walaupun belum tentu benar. Beda dulu ketika kita konsepnya adalah citizen, ya, kampung dan kota. Etika yang dipakai, Pak. Ya, kalau sekarang di era netizen ini, anak-anak kita LGBT itu bisa menjadi sesuatu hal yang dibenarkan. Ya, anak-anak kita pada kesempatan eranya mereka sekarang ini, mereka lebih membanggakan status media sosial dengan banyak followersnya, walaupun itu mengorbankan keimanan dan harga dirinya. Ya, sampai Abu Rais lihat di media sosial ini, kalau nggak salah di Sumatera, itu di daerah Sumatera itu ada para petani yang harusnya dia menafkahi keluarganya dengan bertani, karena memang teka hati harga pupuk dan lain sebagainya lebih kena ke hati follower, mereka live TikTok di sawah. Dan itu tidak hanya suaminya, tapi juga istrinya diajak. Dan itu joget-joget TikTok itu sekarang itu menghasilkan, Pak. Banyak orang-orang yang pindah. Jadi kalau suatu saat kita bertanya kepada generasi kita, nah kalau udah gede mau jadi apa? Jangan kaget kalau ada yang bilang ingin jadi konten kreator. Di satu sisi positif konten kreator, Pak. Tapi di sisi lain kalau kita nggak pandai mengarahkan, itu bisa menjadi konten kreator yang bisa mendakwahkan nilai-nilai negatif. Bahaya ini. Ya, anak-anak perempuan sekarang itu sudah kehilangan rasa malunya. Padahal konsep di Islam kan al-haya'u minal iman. Ya, malu itu sebagian daripada iman, tapi konsepnya apa? Lo penting banyak follower, lo penting dia itu bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya, entah itu kontraproduktif dan lain sebagainya, dia aktif di media sosial dan sebagainya, menghasilkan uang dan lain sebagainya, seolah-olah kenikmatan itu hanya ukurannya adalah duniawi saja. Nah, ini yang harus kita luruskan, Pak, supaya anak-anak kita ini benar-benar akan menjadi anugerah, bukan musibah, ya. Demikian, Pak, yang bisa diharapkan. Mudah-mudahan dari pembahasan ini anak-anak kita semakin dekat dengan ajaran Islam, pola asuh Islam, dan juga mengetahui bahwa di Islam itu juga ada etika, ya. Dan di situ anak-anak kita insya Allah akan kita arahkan dengan satu step by step daripada arahan apa yang akan kita lakukan kepada anak kita. Insya Allah, Pak, di pertemuan-pertemuan berikutnya Abu sudah mengagendakan bagaimana sih mendekatkan anak kita dengan melalui sebuah permainan. Jadi suatu saat ngaji tentang Abu Rusinu Nyarius, tapi bapak-bapak ya kita main-main juga, nggak apa-apa. Ada satu teknik permainan yang memang bisa mendekatkan kita dengan anak-anak kita, terutama yang usianya 13 tahun ke bawah, karena itu adalah usia emas, Pak, harus dimanfaatkan. Usia 0 sampai 13 itu anak-anak masih bisa dibawa kendali kita, Pak. Lewat daripada itu anak-anak bisa menjadi anak-anak yang susah diarahkan kalau kita tidak tahu tekniknya, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah memang kesalahan dari Abu Rais atas kekurangan ilmu yang Abu Rais miliki, mohon dimaafkan lahir dan batin. Aku qali hada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup ya, nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan Abu Rais siap nampung, nanti dijawab sama Ustaz Dewangga. Siap
ngambung aja. Insyaallah.